Sekitar 85% siswa kelas 4 dan 5 di sekolah dasar pernah menyaksikan pornografi. Ketika pendidikan seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan, anak-anak justru mencari informasi dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Laki-laki, oh saya perempuan, itu udah dikasih pendidikan seks. Mungkin para pakar atau para guru bisa memberikan pendapatnya tentang kapan sih sebaiknya memberikan pendidikan seks kepada anak. Pendidikan seks itu diperlukan sebenarnya dari kecil, terutama ketika anak itu sudah mulai menginjak usia-usia 3-5 itu sudah lebih kelihatan. Mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, dan peniruan ini akan menjadi memori pertama terhadap tubuh mereka, terhadap relasi dengan orang lain, sehingga pendidikan seks itu diperlukan sejak kecil. Nah, dari kecil ketika misalnya contoh nonton adegan ciuman dari waktu kecil kemudian dimatikan oleh orang tua gitu ya. Ini membuat anak kemudian akan lambat laun trauma terhadap perilaku ciuman tadi. Jadi tidak melihat ciuman sebagai sebuah bentuk kasih sayang, bentuk afeksi, tapi melihatnya sebagai sesuatu yang tidak boleh. Tapi nggak tahu alasannya apa. Nah, umumnya ketika itu dilarang sementara anak punya ingin tahuan yang cukup tinggi, mereka akan cari kemana-mana ya, ke tempat yang lainnya. Sehingga bisa ada salah informasi gitu. Mereka dibelokkan pada informasi-informasi yang hanya tentang yang mereka penasaran tanpa mereka tahu kenapa juga itu mereka harus mendapatkan informasi tersebut. Betul. Sebagian orang menghabiskan waktu hidupnya di dalam institusi pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA ataupun kuliah. Sehingga lembaga pendidikan itu bisa menjadi sumber atau wadah untuk memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif. Kalau nih situasinya adalah dari keluarga, kemudian pemerintah juga memiliki kurikulum yang baik untuk konsep pendidikan seksual bagi anak di lingkungan pendidikan, mungkin tidak langsung ya terasa, tapi pada akhirnya akan sampai ke perubahan yang transformatif. Dari kecil sehingga dia dewasa, dia akan punya pola pikiran tentu berbeda dengan mereka yang tidak punya pemahaman tersebut. Sehingga kekerasan seksual, pelecehan seksual itu bisa berkurang, bahkan bisa dihilangkan. Kejahatan. Di Indonesia ini sayang sekali belum ada aturan yang jelas dan definitif menjelaskan tentang pelecehan seksual, bahkan sampai kekerasan seksual gitu.